Halo semuanya, balik lagi sama gua Yogi di Kita Berbeda. Malam ini kita akan cerita-cerita horor lagi dan tentu saja kita balik ke segmen Kitab Podcast. Kitab itu apa? Di mana kita akan menceritakan ayat-ayat horor untuk menemani malam mencekam kalian. Mantap sekali ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke Bang Nathan, kita udah berapa ya? Udah 2 minggu kita nggak post-post lagi. Kira-kira ada cerita-cerita nggak nih? Ada nih bang. Apa Ini. tuh? Apa tuh? Ini cerita gua. Oke. Dulu gua punya rumah di Jogja. Oh jadi, oke guys. Jadi kalau belum tahu ya, si Bang Nathan ini dia tuh dulu tinggal di Jogja ya Bang ya. Betul bang. Nah, dan gua kilas balik sedikit lah ya, waktu awal-awal gua bikin channel Kita Berbeda. Nah, waktu itu tuh si Nathan masih kuliah di Jogja guys. Jadi sekarang baru pulang di tahun-tahun berapa waktu itu pulang? 2020 ya? 2021. 21 ya, 2021 2020 gua baru mulai kan ya. Iya, 2020 baru Iya. mulai, 2021 gua balik Jakarta karena udah kelar. Nah, oke. Waktu itu gue udah sering cerita-cerita sama dia nelpon gue mulu, gue dibilang kayak pacarnya dia. Oke, lanjut lagi, maaf gue potong tadi. Iya, nggak apa-apa bang. Jadi awal ceritanya tuh orang tua gue ini kan beli rumah di Jogja ya. Oke. Jadi rumahnya itu lokasinya di sekitar daerah Bantul. Buat orang Jogja pasti tahu. Bantul. Daerah Bantul. Oke. Ya itu lumayan luas daerah Bantul itu. Oke. Kebetulan rumah gue ini dempetan sama sawah ya. Oke. Jadi nggak jauh dari gang rumah gue tuh banyak sawah. Sebelah rumah gue itu tanah kosong, bukan gang kosong, tanah kosong. Oh, berarti bukan sawah? Itu sawah apa tanah kosong? Jadi sebelah rumah gue persis tuh tanah kosong. Nggak jauh dari tanah kosong itu banyak sawah. Oh, gitu. Oke. Dan kalau gue mau ke rumah gue tuh harus lewatin kuburan dulu. Ada TPU di situ buat warga sekitar situ. Oke. Jadi pertama kali gue tinggal tuh selama beberapa hari nggak masalah tuh bang, nggak ada kejadian apapun tuh. Iya. Sampai sebenarnya kejadian awal gue tuh ketika mulai ini di rumah gue itu ada suara ayam, bukan anak ayam. Ayam. Tapi suara ayam. Suara ayam. Kan? Suara ayam. Oke. Suara ayam. Ayam kalau misalkan lagi bersuara, bukan berkokok ya. Kalau berkokok kan. Jadi kayak apa? Kayak biasa kita petok-petok gitu, bukan yang maksudnya kayak bukan pagi gitu. Bukan. Okay. Jadi ini kayak suara ayam pas di siang hari lah, bukan pas di pagi hari. Iya. Jadi awal mula cerita di situ. Nah, karena gue mikir mungkin tetangga kali ya, karena tetangga kebetulan ada yang melihara ayam. Ya, cuman yang gue aneh suaranya ini jelas kayak di dalam rumah. Oh, ya. Oke. Gangguan kedua yang gue alamin tuh seingat gue ketika gangguannya ini selalu setelah asar ya. Setelah asar. Biasanya setelah asar, mulai maghrib, puncaknya setelah isya lah. Jam 8, jam 9. Nah, itu biasanya ada suara piring di dapur itu yang digoyangin. Ya, rak piring kalau digoyang kan kedengeran geter-geter gitu kan, kayak geter-geter. Oke. Suaranya kayak gitu. Tapi nggak ada yang pecah kan? Nggak ada. Oh. Nah, itu gue juga inisiatif bang. Maksudnya gue inisiatif ke bawah, gue cek. Takutnya ada yang pecah. Soalnya beberapa suara tuh kayak ada garpu, sendok itu kayak dibuang ke bawah, ya kayak dibanting. Oke. Tahu mau apa ya Nata? Gue mau nanya dulu nih apa? Lu tinggal di sana itu waktu kuliah, bukan? Iya bang. Waktu kuliah. Tuh lu sendiri apa? Sendiri. Kebetulan gue juga sempat ajak beberapa teman gue kan. Oke. Tapi beberapa teman gue milih nggak mau lah. Kayak ada alasan lainnya. Oke, lanjut dan lagi. juga gue rasa alasannya bukan karena jauh, karena
rumahnya itu pertama ngelewatin kuburan, kedua Oke. tanah kosong. Oh, jadi Dan- emang udah horor banget itu ya? Ya, dan rumahnya tuh sekitar 40 meter persegian. Maksudnya untuk satu orang tuh terlalu luas lah, Oke. terlalu luas. Oke. Tingkat nggak tuh kira-kira? Tingkat dua, tingkat dua. Oke. Nah, Gila. terus yang itu kejadian beberapa hari bang, kayak Iya. gitu. Makin lama makin ekstrim, ada suara piring dibanting dan lain sebagainya. Cuman gue masih cuekin, Oke. gue nggak peduli. Nah, pernah di suatu hari bang, gue tuh dengar suara desisan ular. Ular. Tapi itu ular pernah nggak kira-kira kayak maksudnya mungkin gitu ya, kayak lu pernah kayak ada Mungkin. ular masuk apa enggak? Enggak, itu gue cek bang, gue cek ke bawah, nggak ada. Oh, jadi kayak itu pertama kali lu dengar suara Iya. desisan ular di rumah lu Benar, gitu. itu kejadian sekitar 3-5 harian bang. Oh, oke. Tapi setelah 5 hari itu kedengaran makin jelas bang. Gue intip dong, jadi di lantai 2 itu bisa ngeliat ke bawah, Mm-mm. ke bawah. Nah di bawah itu ada bayangan ular, ekor ular. Oke. Tapi anehnya dia tuh punya tangan manusia, Oh, jadi kayak punya tangan setengah- manusia. kayak Ya, setengah manusia kayak Medusa gitu lah. Oh, kalau iya, iya, mitologi kayak Medusa. Yunani ya. Terus kalau Ah, ditatap jadi batu nggak? Oh enggak. Gitu. Jadi Oke. pertama ceritanya kayak gitu. Hmm. Ada yang apa? Itu yang gua lihat ada ular yang bayangan setengah badannya tuh ke Setengah atas badannya manusia. Oke. Nah, abis gue lihat dia, Mm-mm. itu nggak ada gangguan lagi bang. Sampai akhirnya gue beberapa bulan kemudian itu gue tidur kan. Gue inget tidur gue tuh sebelum asar. Oke. Gue bangun pas asar. Pas gue bangun itu kayak, lu mungkin tahu cerita mitologi ini, Slenderman. Slenderman ya, gua tahu Slenderman kan kalau yang Slenderman pakai jas. pakai Ini enggak. jas. Ah. Jadi badannya dia kayak ranting bang. Iya, Ngerti kan ranting-rantingnya iya, kayak gini-gini lah. Iya, Slenderman kan dibilang kan tinggi tapi kan nggak gemuk, Tinggi. apa ramping gitu kan, tapi Nah, nggak ada iya. muka, nggak ada Betul. muka juga. Ada Oh, mukanya itu ya kayak muka manusia biasa. Oke. Dia pas gua bangun dia tuh pas depan muka. Walah. Dan yang bikin gua kaget, dia sempat nyampein salam. Hah? Sempat nyampein salam bang. Gimana tuh? Kayak orang biasa kalau mau masuk Ah. rumah. Assalamualaikum mas. Oh. Dia cuman gitu. Abis itu hilang. karena gua kan refleks langsung ngedipin mata. Iya. Dia hilang. Oke. Dia hilang. Oh, jadi cuma nyapa doang gitu dia. Cuma nyapa doang. Tapi itu kayak maksudnya itu sekali doang gitu nggak? Sekali. Sekali. Oke. Kalau dia sekali. Oke. Kalau yang berkali-kali yang pernah gue sampein di podcast ini juga kebetulan. Oh. Ada yang pernah gue nyampein cerita podcast dia ini, Kuntilanak Merah. Oh, ini Nah. apa? Si merah bukan Iya, si sih? merah. Iya, si merah. Jadi Oke. dia tuh setiap gue ke dapur selalu nampakin. Tapi yang bukan, ini gue disclaimer dulu ya, bukan gue nggak takut sama gitu. Ah. Yang bangsa seperti itu. Ini namanya manusia pasti ada. Ada rasa takutnya, pasti. Iya. Tapi dia tuh karena cuman hanya sebatas menampakkan dengan mengganggu dengan cara menampakkan. Mm-mm. Jadi gue ya ketolong cuek lah bahasanya. Oke. Karena gue cuek kayak gitu. Jadi nggak terlalu. Jadi ini nggak banget ya. terlalu gue pikirin. Ini ya guys ya, disclaimer yang si merah itu tuh masih kondisinya satu rumah kan. Betul. Nah, itu kalau misalkan kalian mau nonton ada ceritanya di podcast. Boleh lah, lihat tonton dulu. Oke, lanjut. Nah Lanjut. gini bang masalahnya. Si merah ini itu dia bisa dibilang saudara kembar ya. Jadi dia ada dua sosok. Kembar. Iya. Nah salah satu sosoknya itu hanya mendiami salah satu pojokan kamar. Oke. Nah, kamar itu ada di pojok rumah lantai bawah dia. Oke. Nah, satunya lagi ini dia yang suka jalan-jalan. Oh, si merah ini. Iya. Tapi merah ini ada dua apa satu? Ada dua. Wah, astaga. Sebenarnya. Satu aja udah repot, nambah satu lagi. Nah, itu. Tapi yang ekstrimnya itu bukan si kuntilanaknya, Bang. Ada di rumah gue kebetulan belakang rumah tuh ada sumur. Oke, Ada sumur. sumur. Itu gue pernah lihat sosok bisa dibilang kalau orang kita bilangnya gundurwo ya. Oke. Dia berbulu dan lain sebagainya lah. Nah, sosok ini yang lebih sering nampakin, ya bukan cuma nampakin, ganggu lah. Mulai dari dia gedor pintu belakang rumah. Pintu belakang, oke. Iya. Jadi Terus lebih aktif tuh si bersuara. Gondorwo ini. Iya, betul.
Tapi dia anehnya bahasanya teritorinya ya, hanya sebatas di sumur itu. Dia nggak akan kemana-mana. Jadi kayak nggak masuk ke rumah gitu Nggak. ya. Cuman berarti gangguin cuman ketok-ketok pintunya aja lah gitu. Betul. Oke. Lumayan ya guys ya, lumayan menegangkan rumahnya si Bang Nathan ini ternyata. Jadi buat kalian yang memang tertarik untuk bahasanya uji mental ya. Uji nyali. Uji nyali. Oke. Buat kalian yang suka uji nyali, merasa kayak wah rumah-rumah ini biasa lah, nggak terlalu horor. Iya. Coba rumah gue. Oke. Emang tapi by the way itu rumah masih ada? Masih ditempatin apa gimana? Iya, itu kan rumah akhirnya karena terlalu lebar dipecah 3, Bang. Nah, salah satunya udah kejual. Tapi bagian horornya enggak kok. Karena yang terjual hanya yang punya 2 lantai. Yang 2-nya lagi dia kan dipecah 2, Bang. Dipecah 2. Nah, itu yang bagian horornya tuh di lantai bawah. Oh, gitu. Oh, berarti rumahnya gede banget sampai dipecah 3 ya, guys ya? Iya, itu kebetulan juga inisiatif nyokap gue kan. Jadi, sebenarnya rumah satunya itu sebelah rumah gue tuh ada halaman kosong. Nah, halaman kosong itu dibangun rumah lagi, makanya dipecah 3. Guys, kalau kalian mau uji nyali, bisa komen aja nih ya kan, tag Bang Nathan, gue mau ke rumah lu dong gitu. Siapa tahu kan. Tapi kalau misalkan dibilang mungkin sih lebih hororan yang dulu kali ya. Iya. Lebih masuk yang dulu, sekarang kan udah direnovasi. Oke, kira-kira nih Bang Nathan ya, selain gangguan yang sering lu lihat itu apa lagi sih? Maksudnya kan tadi udah banyak tuh, udah ada yang kayak Slenderman ya kan, terus ada si Merah, terus ada si Gondoruo, apa lagi? Nah, ada salah satu sosok yang bikin gua kaget, Bang. Waktu itu gua ngedengar kayak suara orang zikiran ya. Zikir? Ya, zikir. Nah, gue yang aneh lagi nih suara di rumah gua. Di dalam? Di dalam. Karena kencang suaranya. Iya. Termasuk kencang lah. Iya, suaranya lazim kita dengar kayak la ilaha illallah. Iya, ya biasalah orang itu ya. Iya, karena posisi kamar gua tutup dan gua kunci, karena gue kan tinggal sendiri. Yang gue takutin tuh bukan jinnya, tapi orang jahat lah. Misalkan merampok atau apapun lah mau masuk rumah kita, itu yang kita takutin. Lebih takut manusia ya pada setan ya, betul. Karena kan biasanya setan atau jin itu kan cuma sebatas ganggu, nampakin gitu kan. Kecuali dia dalam tanda kutip diperintah ya. Diperintah kayak dukun dan sebagainya. Jadi kayak santet lah maksudnya ya, guys ya. Santet. Ya kalau manusia kan bisa ganggu, bisa ditusuk. Nah itu. Dasuk dari mana ya nggak tahu lagi. Nah, yang gue kaget itu, gue dengar suara itu. Itu tengah malam, Bang. Sampai akhirnya gue penasaran, gue buka pintu. Di depan muka gua persis ada sosok badannya merah, Bang. Dia punya tanduk. Dia bertanduk. Nah, salah satu tanduknya tuh pendek. Tanduk panjang sebelah. Iya, tanduk kirinya yang panjang tinggi lah. Maksudnya sebelah kanannya nih pendek, nggak sepanjang sama. Iya, nggak rata lah ya. Iya, nggak rata. Dia persis di depan tangga. Yang gue masih ingat posisinya dia nekuk kaki. Jadi kayak sila kayak gini. Gue lihat sebelah kanannya itu ada dia megang tasbih. Dia terus ngomong kayak gitu. Nah, gue respon gue kan kaget. Orang kalau kaget kan biasanya diem dulu. Iya. Diem dulu. Nah, ini sosok ngomong, "Waalaikumsalam, Mas. Tenang aja, saya di sini bukan mengganggu, tapi ini wilayah saya." Ya udah, karena gue juga bahasanya jin ini udah ngomong kalau itu wilayahnya, gue juga nggak bakal ganggu dong. Iya. Karena mungkin kebetulan aja dia bisa nampakin depan muka gue. Jadi istilahnya itu jin ya? Iya, jin. Tapi dia bisa bertasbih gitu, maksudnya Iya, nah mungkin itu juga salah satunya yang dibilang di Al-Quran kan, bahwa semua makhluk hidup diciptakan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kecuali dari bangsa manusia dan jin yang cenderung membangkang. Tapi mungkin si jin ini kebetulan dari golongan jin soleh, jin Islam. Emang betul. Dan kebetulan juga mungkin gue bisa nambah karena memang qadarullah lah bahasanya. Mungkin Allah ngizinin gue buat lihat, oh ini loh sosoknya. Iya, benar. Mungkin karena Bang Nathan juga mencari-cari apa? Iya, ada tidak? Mungkin ya. Oke, saya ada di rumah saya ada jin kata dia. Tapi itu juga karena gue dari kecil kan gue suka bahasanya dicekokin cerita horor ya sama
keluarga gua, saudara, teman. Jadi gua tersuges untuk suka hal-hal seperti itu. Oh gitu, jadi kayak bukan, jadi kesannya kayak apa ya? Mungkin masih muda jadi kayak kepo kali ya, maksudnya. Jadi kepo ya udahlah sekalian aja nih, gitu kan. Nah iya, tapi yang ini disclaimer dulu ya, bukan berarti gua kayak orang lain mungkin indigo dan lain sebagainya ya. Cuman kebetulan mungkin dia nampakin, dia ngasih tahu ini loh gua, gitu. Jadi gue juga nggak kepikiran untuk mengganggu, karena kan bahasanya selama dia tidak mengganggu kita, kita jangan mengusik dia. Betul sekali. Jadi kayak ya kalau bisa ya jangan ganggu, ya ngapain juga lu ganggu, gak ada untungnya juga. Benar, ya lu gua lah. Iya betul. Kecuali Nathan emang kadang suka ini sih dia. Ya guys ya. Kalau hobi ngusilin orang, itu hobi bang. Oke. Hobi bukan kesenangan ya, melainkan sudah jadi hobi. Oke. Nah, tapi yang paling lucu tuh cerita teman gua bang. Pas gua datang ke rumah, gua ngajak dia, bro sini ke rumah. Iya bro. Nah, dia datang, dia ngomong sama gua, siapin mie bro. Gampang. Iya. Dia datang ke rumah sendiri, naik motor kan. Terus dia ngechat gua udah sampai bro. Oke, gua bukain. Dia ngomong, mana mie-nya? Buat sendiri lah, gue bilang. Kurang ajar itu. Buat dia, gue tunggu di ruang tamu kan, gue lagi main game, lagi ini. Dia bilang, mie-nya di mana? Ada di rak atas. Jadi dapur gue tuh ada rak atas buat mie, buat kayak gitulah bagiannya, makan kontainer gitulah buat naruh-naruh ya, tahu rak-rak gitulah. Iya. Nggak lama ngibrit bro, dia ke tempat gue. Gue bilang, kenapa tuh? Gue bilang, bro. Ngapa bro? Gue bilang, di dapur lu sumpah, gue ngeliat dia gagap sambil ngomong, ngeliat apaan? Ngeliat kuntilanak bang. Itu masih jam 1 siang bang. Orang mana yang bisa percaya kan? Iya. Gue tempeleng palanya, gue bilang, ngibu lu, mana ada jam segini setan. Gue bilang kayak gitu. Gue bilang, sumpah beneran ini. Akhirnya gue temenin kan, bro temenin gue. Ngambil mie, gue bilang. Maksa akhirnya temenin. Iya, dia ngambil mie, terus dia makan. Dengan entengnya dia ngomong, bro, mie lu expired ya? Enggak, perasaan gua cek expirednya kan, belum expired. Belum itu. Expired, oke. Terus dia ngomong, kok kagak ada rasanya? Gue cek lagi ke dapur, bumbunya belum ditaruh sama dia. Tapi lu percaya apa enggak bang, itu mie nggak dihabisin sama dia. Terus dia nggak dihabisin, habis itu dia cabut. Buset. Dia ngomong sama gua. Bro, gue cabut dulu. Bang apa? Malu horor anjir. Ya elah lu baru kayak gini aja horor. Yang bikin gue heran lagi, ada salah satu teman gue yang gue undang ke rumah kan buat main. Buat gue ajak nginep bareng. Teman gue ini bahasanya gimana ya? Wah, soleh lah. Bener. Kalau kebanding kita, sholatnya dia lebih rajin. Sumpah ya. Gue dibawa lagi gue, oke. Nah, pernah gue iseng gue tanya dia. Bre, lo nginep sini aja lah, timbang ngekos, mahal. Iya. Karena gede kan? Iya, gede. Terus bilang, enggak Nat, jauh. Jauh apa jauh? Bilang. Jauh serius, bang. Apalagi ini lewat kuburan. Bilang apa? Terus dia ngomong, serem hawanya. Gue bilang, ya lu gimana? Tiap hari sholat lu rajin sholat, masa takut tuh? Terus teman gue ngomong gini bang, si teman gue nih ngomong, nggak ada hubungannya, gue mah sholat ya sholat. Sholatnya bener sih. Nggak ada hubungannya sama gue takut ginian. Iya. Lu gimana? Ya udah deh. Pernah lagi gue ajak teman gue 3 orang, gue bilang, Rek, nginep aja sih tempat gue, timbangan lu ngekos, sayang duit kan. Enggak ada, emang apa? Serem banget deh. Sini dipepet sawah, belum lagi lewat kuburan. Gue takut tuh. Jadi sebenarnya kayaknya niatnya si Nathan itu rumahnya, daripada mereka ngekos, mending ngekos di rumahnya dia. Iya benar. Jadi paling enggak kalau gue takut ada temennya. Kan kalau gue sendirian takutnya nggak enak ya, nggak ada yang bisa gue ajak sharing kan. Bener. Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa ngasih tahu tuh. Tuh ada gituan tuh ada si merah tuh gitu kan. Jadi dia jadi disuruh ngelihat orang itu gitu. Iya, tapi masanya yang pernah diganggu itu selain teman gue ini ada di gue perempuan. Oke. Ya, dia tuh suka dengar apa ya biasa? Suara gemuruh orang ya, lagi ngomong-ngomong tapi
orang sosok itu nggak kelihatan. Oh, jadi ada suara tapi nggak kelihatan? Nggak ada sosoknya, iya. Oke. Nah, adik gue namanya perempuan kalau takut kan nangis ya. Iya, ada sih yang nangis, ada yang teriak juga Ada yang sih. teriak, ada yang... Iya. Cuman adik gue kebetulan respon saat itu nangis. Gue bilang, adik gue nanya sama gue, itu suara apaan? Karena suaranya itu bukan kayak bisik-bisik yo, tapi kayak teriak. Oke, jadi jelas banget lah ya. Jelas. Oke. Tapi dia nggak ngeliat sosoknya, dia ngerasa itu dalam rumah. Nah gitu. Pernah juga gue datangin teman gue yang kebetulan mungkin dia indigo ya. Dia biasa ngeliat kayak gitu. Terus gue bilang, lu tinggal di sini aja bre, temenin gue. Terus dia ngomong, waduh gue nggak kuat Cak ngeliat kalau di sini. Emang kenapa? Penghuni lu liar-liar, gue bilang. Liarnya gimana? Nah terus dia ngomong, gue tahu lu sering ngeliat kuntilanak merah kan. Lah lu tahu dari mana? Ada tuh yang ngomong sama gue. Waduh. Gue bilang, siapa yang ngomong? Kuntilanaknya ngomong sama gue. Gue bilang, aduh anjir, gue kan merinding ya tinggal sendiri. Gue bilang, iyalah bre, temenin. Gue nggak kuat Cak, gue nggak kuat. Terus kalau lu mau lu ngekos aja lagi, gue bilang ya. Ya sayang ya orang tua gue beli rumah, gue ngekos. Tapi dia tetap kekeh, nggak kuat. Dan itu pernah kejadian di penghuni sebelumnya. Jadi penghuni sebelumnya itu pernah diganggu. Dia akhirnya mutusin buat pindah dong. Oh jadi ini apa, rumah lu sempet dikontrakin dulu? Enggak, jadi apa pemilik rumah sebelumnya. Oh waktu sebelum lu beli? Sebelum gue beli, itu dia nempatin situ. Dan juga kata pemilik sebelumnya yang dalam tanda kutip penghuni rumahnya itu memang suka nampakin, suka ganggu. Aktif ya guys ya, aktif ya bun ya. Oke. Tapi kalau gue mungkin ini ya bang, biasanya gue kan cuek ya, rada cuek. Bukan mungkin dibilang berani juga enggak, karena ada rasa takutnya lah. Pasti. Nah tapi semenjak dari itu gimana ya? Bisa dibilang gue terbiasa kalau ditampakin. Oh jadi justru malah kayak ngelatih mental jadi. Iya betul. Ya. Jadi terbiasa jadi. Iya betul. Makanya buat kalian yang pengen uji nyali, uji mental gitu, yang buat para laki-laki yang mau menikah, biar kalau istrinya ngeliat apa? Kenapa urusannya menikah? Nah gini, biar kalau nanti istrinya ngeliat yang kayak gitu, sosok-sosok ya kayak jin dan sebagainya, dia sudah terlatih. Oh gitu. Jadi nggak perlu takut. Jadi jangan bilang tenang sayang, tenang, tapi kencing celana. Enggak, tenang sayang. Istrinya lagi tutup mata, dia ngibrit. Oke. Ya, jadi gue tuh dari beberapa sosok itu, nah yang gue aneh di rumah gue ini jarang ya yang mainstream. Bahkan gue kayaknya belum pernah ngeliat pocong di rumah gue yang itu. Paling maksudnya penampakan pocongnya belum ada. Oh nggak ada di situ, si Pocica itu nggak ada. Iya nggak ada. Tapi gue pernah bang ke warung kan. Warung dekat rumah. Kebetulan gue kenal sama yang jaga. Bukan kenal sih, maksudnya akrab, sering ngobrol. Iya. Kenal sih enggak, karena gue tuh karakternya kalau ada orang gue ajak ngobrol tanpa gue tanya nama. Apalagi kan setahu gua ya di sana di Jogja bukan sih? Iya Jogja kan di daerah sana kan ya pasti masih kental lah. Kental yang kayak ngajak ngobrol itu ramah lah ya dibilangnya lah ya, ramah penghuninya. Kalian yang sering ke Jogja pasti kalian tahu kok. Ya, maksudnya manusia asal nggak diusik aja mereka ramah. Betul. Bahkan di semua tempat kayaknya kayak gitu. Asal kita nggak usik, aman-aman. Betul. Lalu kalau misalnya datang lu tiba-tiba mencak-mencak ya, iya. Ribut langsung. Nggak pakai tangan dia, tiba-tiba bawa golok kan. Nah, apa maksud lu? Nah, dia nih penjaga warung. Dia cerita tapi bahasanya sambil kayak gagap lah, kasaran kata dia nih gagap cerita. Gagap karena terbata-bata atau kayak bawaan? Oh bukan bawaan, biasanya dia ngobrol sama gue lancar, tapi di terbata-bata lah. Iya, di satu pertemuan gue ini dia rada terbata-bata. Oke. Dia nanya sama gue, Mas di rumah ada pembantu ya? Terus gue tanya lagi, enggak Mas, kenapa emangnya? Soalnya saya lihat kata si orang ini, soalnya saya lihat di rumah Mas tengah malam tuh ada yang nyapu. Waduh.
Gue tanya dong, sosoknya kayak gimana? Ada simbah-simbah, nenek-nenek. Dia pakai kebaya hitam, pakai badres. Ya bahasanya kayak bukan gamis ya, apa? Bahasanya kalau perempuan pakai daster. Nah, dia pakai daster tapi warna hitam. Nah, dia tuh ada sedikit corak batiknya. Ada corak batiknya. Dia tuh lagi nyapu. Mbak. Tapi dia ngeliatnya tuh, dia kasih tau nggak dilihatnya itu di posisinya di teras di kah? depan, iya di teras depan rumah. Dia lagi nyapu. Terus disapa sama apa? Si yang jaga. Iya, penjaga warung ini. Biasa kan kalau di sana ada yang nyapa. Adabnya saling sapa. Terus dia ngomong kayak gini, Mbah, dere langkung. Kalau di sana dere langkung permisi untuk lewat. Kata mbahnya ini, "Nggih le, monggo." Biasa aja ngomongnya. Tapi begitu ngomong ke gue dia bahasanya apa ya? Gagap, terbata-bata ngomongnya. Karena dia ngerasa ada yang janggal. Janggalnya tuh dia nggak ngeliat si mbah ini jalan, melainkan kayak melayang. Waduh, dia ngeliatnya kayak melayang. Dia tuh nyapu, tapi sambil melayang, nyapu. Oh, jadi kayak kalau misalkan orang jalan kan ya kan? Jalan ya kelihatan kan, tapi gitu. Ini nggak kelihatan jalan. Jadi tapaknya dia kayak kecil, cuman dibilang kecil juga enggak. Jadi jalannya cepat. Kayak nggak? Ya. Gitu lah ya kayaknya. Maksudnya untuk nenek-nenek ya kayaknya susah kalau buat lari kan. Iya. Tapi ini dia tuh ngerasa merinding pas sudah di rumah karena merasa si mbah-mbah ini nggak jalan. Oh, jadi baru tapi melayang. Iya, barunya pas sudah sampai rumah. Nah, pantas Bang. Gue tuh sering ngalamin gini. Setiap pagi itu sampah daun tuh ke pinggir sendiri. Karena gue mikir pertama angin kan. Oh jadi tuh emang maksudnya gimana ya? Biasa kan penampakan aja. Iya, penampakan aja. Tapi, anehnya setelah gue mulai denger cerita itu, jadi sampah yang biasanya di teras rumah gue itu ke pinggir. Dia ke pinggir, ke sisi pinggir. Dia tuh nggak ke tengah lagi. Jadi kayak disapuin beneran. Iya. Itu ada untungnya juga loh sebenarnya. Ada untungnya, makanya gue kalau bisa ngomong lagi sama itu sosok, datang ke rumah gue yang sekarang, sapuin rumah gue, tanggung, gue bilang. Bukan gue yang minta ya, bukan gue ya. Tapi kalau lu mau nggak apa-apa Bang. Nggak, makasih. Itu baru salah satu tetangga gue ya, ada tetangga gue satu lagi. Nah pernah Bang, gue di satu waktu tuh gue pulang. Karena kebetulan kan gue suka ngikutin kegiatan mahasiswa. Kayak ada salah satunya Sanggar Teater. Nah kebetulan ini yang gue tekunin nih. Gue pulang tuh habis dari acara Sanggar Teater. Nah terus ada pemuda ngomong, "Mas, saya boleh numpang listrik di rumah Mas nggak buat di apa ya bahasanya kalau ini jatan baliho bukan baliho apa tuh yang kayak kayak saung kayak saung gitu, saung buat pemuda bilang." Terus saya ngomong buat nongkrong gitu lah ya. Ya bener. Terus gue ngomong gini Bang, "Boleh Mas, silakan aja. Terus saya juga jarang di rumah, sayang listriknya." "Ya Mas." Dipasang sama dia. Terus nggak lama dia ngomong gini, Mas setiap kali pulang bawa cewek ya?" "Ah, enggak." "Emang kenapa Mas?" "Enggak, soalnya saya suka lihat ada perempuan di belakang mobil." Waduh. Aku bilang, "Ah, perempuan gimana?" "Perempuan?" Iya, dia suka pakai daster putih." Gue bilang, "Serius Mas?" Bilangnya. Terus gue ngomong sama dia, orang kalau serius kabut ya. Makanya harus gue pakein ini kali ya, polisi tidur berjeret 5 mau dapat mah. Deketan pokoknya. Tingginya agak 5 meter. Iya. Tingginya 5 meter. 5 meter anjir. Gimana itu nabrak. Lu juga nggak bisa keluar. Terus dia ngomong, "Apa? Iya Mas, serius. Dia tuh sosoknya pakai daster putih." Pakai daster putih. Saya pikir tuh Mas bawa pacar Mas. "Enggak Mas, saya tuh kalau pulang selalu sendiri." Terus iyalah ngapain juga kalau bawa pacar duduknya di belakang, kurang ajar juga. Iya, gue bilang,
tapi dia selalu duduk di belakang. Selalu duduk di belakang. Dia tuh suka natapin pemudanya gitu loh. Nah, kata si pemuda ini yang jadi diliatin gitu maksudnya? Diliatin. Anjir. Jadi kan gue suka mundur ya, kalau posisi parkir tuh pasti mundur. Pala di depan gitu kan? Iya, palanya di depan biar gampang kalau keluar. Nah, dia ini setiap kali gue mundurin mobil, dia selalu lihat pemudanya. Kalau misalkan di belakang mobil dia kayak gini. Astaga. Tapi yang bikin mereka takut tuh katanya perempuan ini matanya tajam. Biasanya kan perempuan normal lu buat ngeliat ya. Iya. Nah, maksudnya ya apalagi itu kampung kan. Ngapain juga ngeliatin gitu juga kan. Iya, apalagi itu kampung kan. Mungkin harusnya kalau perempuan mikir kayak, daripada gue diarak di kampung gini-gini, mending gue nggak usah ngeliat lah. Iya. Tapi ini enggak, diliatin. Dia tuh tajam ngeliatnya. Buset. Sumpah gue merinding. Itu yang bikin pemuda gimana ya? Pemuda di rumah gue tuh nanyain itu soal si perempuan ini. Iya. Ya gimana nggak takut coba cuy, lagi nongkrong nih tiba-tiba ya kan. Misalkan tetangga lu pulang ke rumah, ya lu tahu kalau dia sendiri gitu kan. Dia tinggal sendiri, tapi tiba-tiba ngeliat sosok perempuan di mobilnya kan, itu bombastik. Nah makanya, tapi yang lucunya lagi gini, nggak lama setelah pemuda ini ngomong, RT-nya datengin gua, Bang. Langsung. RT-nya datengin gua, bilang, Mas kata pemuda suka bawa perempuan. Enggak, Pak. Enggak, soalnya ini ngeliat gini bilangnya. Ya, terus dia bilang, ya udah Pak, kalau Bapak nggak percaya lihat aja ada baju perempuan apa enggak. Ya udah Mas, sempat ngeliat lemari kan, terus ke atas kamar gua bilang, ada nggak Pak? Bilang, nggak ada Mas, bilang. Ya udah. Emang nggak, di sini saya nggak pernah bawa perempuan ke sini. Iya, yang dibawa itu perempuan maksudnya. Itu ada aja. Tapi kalau misalkan emang dibilang logika, kayak aneh juga nggak sih? Kayak dia duduk di belakang ya guys ya. Iya, harusnya kan kalau pacar di depan. Iya, di depan. Nah, emang sopir gitu kan. Iya. Nah, yang malah, yang sebenarnya buat gue heran, ini perempuan selalu nampakin sama orang lain. Oh gitu. Bahkan nggak cuman itu, pernah ada pemuda yang beda lagi yang mintain orangnya. Iya, yang mintain aliran listrik ke rumah gue. Nah dia tuh pernah ngomong, Mas, saya pernah lihat perempuan. Jadi bahasanya kalau rumah, ke depan itu teras atas. Yang kebuka lah ya. Ya teras atas. Nah, teras atas yang kebuka tuh kan di lantai 2 gue ada tuh. Oke. Dia pernah lihat perempuan kayak di situ, lagi duduk posisi kayak gini. Kayak gini dia Oke. Ya pokoknya dia lagi mainin kaki. Di mananya? Di atas. Di tiang. Di tiang pembatas kayak gitu loh, kayak di rumah lu. Iya. Kan itu tiangnya warna putih ya pembatasnya. Dia tuh sambil nekukin kaki, kadang mainin tangan. Terus dia bersaksi sama gue nih. Dia ngomong, katanya si perempuan ini suka bersenandung, kadang suka nangis. Makanya tetangga gue mikirnya, ya maaf ya, mungkin mereka mikir gue udah bawa cewek terus ngelakuin kekerasan sama perempuan dan sebagainya. Jadi kayak itu istilahnya korban, maksud mereka tuh korban, tapi kan bukan gitu. Bukan, kan? Nah itu, terus dia akhirnya gue jelasin. Nah sampai, lu percaya apa enggak, beberapa pemuda tuh kalau udah tengah malam nggak berani lewat depan rumah gue. Sampai nggak berani lewat. Iya, sampai takut. Jangan bilang ujung-ujungnya nggak mau numpang listrik lagi. Enggak, kalau itu masih. Itu masih listrik tetap. Nah, tapi yang pernah lucu gini, ini kan saungnya tuh nggak jauh dari rumah gue ya. Iya. Tepatnya depan halaman kosong rumah gue. Pernah mereka lagi ngobrol-ngobrol, ada salah satunya yang di motor, motor depan saung itu. Katanya dia ngomong sama gue, dia tuh ditimpukin tengah malam pakai kerikil, timpukin. Pertama kali dia ngerasa temennya, marah-marah dia ngomong, iya Mas, saya tuh sampai marah-marah sama teman saya, Bang. Saya pikir teman saya yang nimpuk batu, bilang. Nah, terus sampai beberapa kali tuh saya dengar suara kayak disautin.
Oh, kayak ada yang nyiul-nyiulin Iya. gitu ya, kayak ada yang manggil ya? Iya, kayak ada yang nyautin. Anjir. Pas dia ngeliat, dia tuh ngeliat si sosok perempuan lagi pakai daster gini. Anjir. Anehnya dia ngomong, perempuannya ngomong, Mas. Bilang, Hah? emang ngomong gimana? Masnya lagi ngapain? Boleh ikutan nggak? Allah. Ngibrit Mas yang di Iya, iyalah. bang yang di saung tuh. Dia Anjir. ngomong, saya sama teman-teman saya pulang Mas habis itu nggak berani lagi. Bilang. Tapi ya akhirnya mereka berani nongkrong ya sampai jam 10 pulang. 10 pulang. Jam 9 oke. pulang. Nggak nyampe. Karena nggak berani di situ. Nggak nyampe, pokoknya udah jam 10 ke atas udah Iya udah sepi lah pokoknya. ya udah sepi lah. Nah, ada tetangga depan saya yang depan gua, Bang, yang apa? Ngomong sama gua gini. Mas tuh termasuk kuat loh, Mas. Mas tuh termasuk kuat loh. Ah, maksudnya? Iya, termasuk berani. Dulu ya ibu ini pemilik rumah sebelumnya Ya, pernah juga diganggu. Dia sampai bawa kiai, sampai bawa ustadz, pernah bawa dukun. Terus gimana, Bu? Nggak berhasil, Mas. Tetap mereka tinggal. Oh, nggak pindah-pindah. Nggak gitu, pindah-pindah. keluar. Ya bahasanya udah rumahnya dia, ngapain diusir kan? Iya, betul. Emang yang dibilang sama gua tadi ya, Bun ya, itu emang agak aktif mereka Nah, di rumah itu. Soalnya yang pernah ngeliat tuh bukan penghuni rumah doang. Oke. Di luar rumah itu ngeliat. Sampai tetangga-tetangga pun juga ngelihat gitu kan. Sampai Selingkungan tetangga. kayaknya, bukan tetangga doang kayaknya. Iya, selingkungan itu. Bahkan orang teman gue pun yang nggak di gue diliatin. Nah, itu dia. Walaupun cuma kuntilanak biasa ya, yang putih, yang pakai daster putih gitu. Iya. Tapi dia ngeliatnya tuh apa? Mukanya ditutupin, dia cuma kayak gini. Oh, jadi nggak kelihatan muka? Enggak, dia gini. Ya tetap lebih serem ya, nggak Iya, juga sih, kayak- dua-duanya serem sih. Dia kayak ngendusin mie-nya gitu loh. Kayak Anjir. kepalanya dideketin. Nah, Oh, waktu Pak yang masak itu? iya yang masak itu. Nah, teman gue tuh notice waktu dia ngerasa kayak ada benang, kayak ada rambut lah, Kayak bukan ada benang, rambut, sorry. iya. Kayak ada rambut, dia nengok, ngibrit. Anjir. Itulah guys, pokoknya apa-apa kalau mau sebelum makan, mau masak, bismillah dulu guys. Nah, terus ini Bang, pernah gue ditemuin sama Ustadz kampung di sekitar rumah gue di Bantul itu. Akhirnya kayak ada yang resah gitu Iya, lah ya. kayaknya pemudanya Pak, nggak cuma pemuda, beberapa warga ada yang lapor. Oke. Mas, Mas nggak merasa terganggu di rumah? Enggak Pak, enggak Ustadz, kenapa emang? Iya, saya dapat laporan warga gini. Oh, Kalau boleh, saya pengen bersihin rumah Mas. Oh. Minimal paling enggak mereka nggak nampakkan keluar. Iya. Oh iya Pak, Pak Ustadz silahkan. Beberapa jam tuh Ustadz itu ngelakuin pembersihan kayak ajan, terus bacain surat di Al-Quran, surat-surat di Al-Quran, iya dan lain sebagainya lah. Terus dikata Ustadznya, udah Mas, bilang. Gue bilang, oh iya Ustadz, makasih ya. Iya. Nah terus akhirnya warga berani tuh lewat. Oh, udah mulai. Ya nggak udah takut berani lagi. lewat. Udah cuek lah. Iya, udah cuek, oke. Nggak ngeliatnya kayak gitu. Udah berani ngumpul lagi. Tapi itu nggak tahan berapa lama, Bang. Oh, ternyata tidak tahan lama guys. Iya, nggak tahan lama. Iya, bahasanya ya mungkin memang udah wilayahnya di situ, ya mau Iya, gimana. Udah lengket lah ya. Iya, dan juga mungkin mereka mikir, yang tinggal di rumah juga nggak permasalahin, bodo amat lah. Yang permasalahan tetangganya doang. Yang punya rumah kagak ngusir. Ya, akhirnya gitu, muncul lagi dia. Muncul lagi dia di rumah, terus tapi yang pertama kali muncul bukan yang sosok perempuan itu, Bu. Oke. Bukan mbah-mbah yang nyapu, tapi si gundurwonya ini. Oh, tapi dia di belakang. Nah, itu gue juga nggak tahu apa mungkin di lahan kosong itu ada gundurwo lainnya, gue nggak tahu. Oh, oke. Cuman yang pemuda ngeliat tuh yang gundurwonya ini. Nah, awal kali ngeliat tuh cuma katanya pemuda itu cuma satu orang temennya yang lihat. Oke. Nah, terus dia diem nge-freeze dia karena mungkin dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngucap, dia takut. Udah panik lah ya. Udah panik.
Nah, yang bikin lebih horornya rumah gue apa? Depan halaman, depan teras rumah gue tuh pohon beringin. Astaga, ya iya tuh. Dan itu pohonnya emang sering gue siram, gue Beringin apa? besar, beringin besar. Beringin besar. Oh. Karena memang kebetulan gue dan almarhum bokap gue memang suka pohon beringin. Dianggapnya lebih banyak hasil oksigen lah. Oh, lebih adem. Lebih adem. Ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu pengap lah rumah. Oke. Cuman kan kalau malam tetap aja pohon kan ngeluarin karbon dioksida. Iya, jadi lebih ngap lagi ntar Iya, malam. lebih ngap kalau udah malam. Memang kalau di bawah lebih ngap. Nah, terus si pemuda satu itu ngelihat katanya ada gundurwo, cuman dia di atas pohon. Oh, di pohon Nah, itu. iya di pohon. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngeliatin posisi berdiri tegak sambil tangannya megang Pohon. dia kayak gini. Terus dia ngomong sama teman lainnya sampai kalau nggak salah temennya yang ngumpul itu 4-5 orang. Sampai akhirnya semuanya notice, kabur. Oh, akhirnya jadi pertama ngeliat satu doang sampai akhir semuanya. Satu orang awalnya. Terus akhirnya yang lain mungkin mancing ya. Iya. Kayak mana? Lihat apa lu. Oke. Terus dia cuma diem terus nunjuk gini. Pas dilihat semuanya kabur. Astaga. Kepo tuh guys. Dan yang lucunya apa? Motornya dia ditinggal. Dan itu sampai kayak ada yang bahasanya nginep di rumah temennya karena takut buat balik. Oh gitu. Abis itu nggak berani lagi. Jadi memang dikenal rumah gue memang serem sama tetangga sekitar ya. Cuman kalau buat gue sendiri kayak gue lebih gimana ya? Cuek-cuek aja lah. Ya kalau emang penghuni sana sama gue nggak ngerasa terganggu, cuek aja. Iya betul. Ya mungkin emang dia kayak balik lagi ya guys ya. Si Nathan ini mungkin emang karena udah terbiasa juga kan. Iya. Salah satunya dia udah terbiasa di rumah si itu, jadi kayak, dan itu juga rumah dia gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Apalagi tipenya dia tuh bodoh amat. Maksudnya bodoh amat sama hal yang kayak begitu gitu. Jadi nggak terlalu digubris banget. Benar, apalagi karena gue juga berprinsip gitu. Ya udah aku tinggal di rumah gue tinggal. Sama bahasanya ganggunya nggak nyakitin tuh yang nggak salah. Oke. Tuh, tapi balik lagi ya guys ya, kalau kalian memang nggak kuat ya kalian minta tolong. Ya, kalau kalian memang nggak kuat jangan dipaksain. Iya betul. Takutnya bukan kalian nggak cuma ngalamin teror, tapi sampai ada beberapa teman gue yang punya kisah serupa. Oke. Punya kisah serupa pernah cerita ke gue, teman-teman kuliah gue. Itu sampai akhirnya dia kejadian di kosnya gitu, dia pindah kos. Padahal kejadian cuman bahasanya apa? Magicom-nya dipindah aja. Magicom dipindah, tapi itu katanya sering beberapa barang ada yang dipindah. Wah tuh kalau diceritain lagi panjang lagi tuh pasti. Panjang lagi. Makanya. Ya itu baru Magicom dipindah, gimana kalau tinggal di rumah gue? Nah, apalagi yang dipindah tuh TV. Bisa-bisa RSJ penuh teman gue doang gitu. Nah, terus gitu. Ya mungkin itu aja bang cerita dari gue. Oke. Ceritanya emang menurut gue ya menegangkan lah ya. Itu rumah ya balik lagi ya guys ya, di mana-mana itu rumah harus selalu didoain, jangan lupa ya guys ya. Benar kata Bang Nathan. Kalau misalkan emang nggak mengganggu ataupun kita biasa aja ya udah biasa aja gitu. Pasti dia nggak akan ganggu ya selama nggak melukai fisik gitu kan. Betul. Tapi kalau mental kalian nggak kuat ya nggak ada salahnya juga. Ya nggak ada salahnya ketika kalian minta bantuan. Atau mungkin ketika kalian minta bantuan, ya jangan untuk mengusir mereka karena kesannya kita kayak memulai permusuhan. Iya betul. Ya maksudnya ngomongin aja sama orang pintarnya, tolong dibatasin, jangan nampakin. Betul. Biasanya dari beberapa teman gue yang cerita ketika dia minta tolong untuk seperti tolong dibatasin, jangan nampakin, itu mereka cenderung lebih nurut. Oh gitu. Oh daripada diusir, jadi lebih baik diusir. Disuruh kayak ya udah gitu, jangan ganggu gitu, jangan nampakin. Oke. Iya, jangankan setan bang, pedagang yang diusir aja ngelawan balik kan. Iya. Mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung kelompok tertentu. Tapi kan biasanya seperti itu. Iya benar. Apalagi yang penghuni rumah yang digusur sama pihak lainnya pasti marah. Waduh. Apa dolar kuning nih? Waduh, enggak bercanda. Belum punya dolar jadi masih aman. Masih aman. Masih berani frontal ya. Tapi nanti kalau udah lo diem gua gitu ntar. Oke deh guys, mungkin
Gue mau nanya satu hal lagi ya. Ini kan gini, di rumah lu kan sekarang yang di Jogja kan udah direnovasi. Udah. Ya? Nah, pertanyaan terakhir adalah apakah masih sering ada gangguan? Maksudnya setelah lu kan udah pindah nih ke sini kan, terus udah direnovasi, udah diubah. Apa masih ada? Maksudnya kayak dari sana gitu, dari tetangga-tetangga masih ada yang cerita atau gimana? Masih ada suka gangguan gitu? Terakhir tuh waktu gua kalau nggak salah ngambil ijazah ya. Ngambil ijazah apa ya acara waktu itu. Oke. Jadi gua balik lagi ke Jogja. Tetangga gue yang ngomong. Oh. Terus tangga gua ngomong, iya mas kadang si perempuan masih suka nampakin. Cuman ya biasa aja. Dan terakhir pas gua cek di Google Maps sama cewek gua, katanya ada kepala di cermin itu. Dia masuk ke kamera Google Maps itu kamera kan Google suka Maps ngelewat itu. gitu ya. Iya. Oke. Padahal itu posisi rumah lagi kosong. Wah, anjir. Wah, yaudah guys ya. Mungkin sampai sini aja. Gue udah selesai. Gue udah merinding banget dengan tutupan terakhir tadi. Tiba-tiba di Google Maps ada. Oke. Balik lagi sama yang tadi gue bilangin. Rumah harus didoain. Selalu harus disolatin. Jangan lupa ya guys ya. Oke, mungkin kan gue tutup podcastnya di sini. Ada yang mau ditambahin Bang Nathan? Nah, dan terlebih selain didoain, selain juga dibuat ibadah ya di rumah, dijaga juga keharmonisan rumah tangganya, karena bisa jadi jin memanfaatkan dari situ. Biar penghuni rumahnya nggak tenang, nggak nyaman, biar jadi rumah mereka. Betul tuh, apalagi yang baru suami istri yang baru nikah ya. Balik lagi tentang jin dasib yang kemarin itu urusannya. Oke, kalau belum nonton dulu ya nggak sih? Oke, itu kalau misalkan kita tinggal sendiri nih, kayak kasus lo deh gitu. Harusnya kayak ya tetap ya juga sih, bener disolatin juga, didoain juga ujung-ujungnya. Iya benar. Oke, mungkin sampai sini aja dulu podcastnya kita berbeda di kitab. Oke. Kalau kalian suka dengan videonya atau dengan podcast ini, kalian jangan lupa untuk kasih like-nya, share-nya, dan komennya juga ya guys ya. Kalian juga boleh kirim-kirim ceritanya di email kita di @kita-berbeda1@gmail.com ya. Pokoknya gitu, oke? Dan kita akan balik lagi di sesi kitab. Di mana ayat-ayat horor akan menemani malam mencekam kalian. Oke. Sebenarnya Bang Nathan agak lupa-lupaan ya guys. Iya guys, mohon maaf karena masih baru. Sudah terlalu tua. Oke, selamat tinggal and bye-bye. Motor-motor ini nih yang agak susah nih. Bisa nggak dibuat pelang? Maaf lagi ada hajatan gitu. Mau suara kita kenceng juga susah kalau itu. Kalau kayak gini-gini masih mending, masih bisa di ini. Pinggir jalan banget sih. Kalau di tengah jalan nutupin dong. Iya, ya nggak apa-apa, sekali lagi kita tutupin. Paling klakson doang. Iya. Oke, ayo lanjut.